Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Perkenalkan, saya Sela Nofriska Sudrimo MSI, dosen statistika di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teknik sampling. Menurut Profesor Sugiono, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, beliau mengatakan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel atau dapat juga diartikan sebagai metode pengambilan untuk memilih sampel dari populasi dalam penelitian, di mana sampel yang terpilih diharapkan mampu merepresentasikan populasi. Adapun tujuan sampling yaitu untuk memperoleh data yang representatif, efisien dalam biaya dan dalam waktu, dan dapat digeneralisasikan ke populasi. Ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terambil. Dengan kata lain, setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih secara acak. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Menurut Douglas Lin dan kawan-kawan pada tahun 2018, di dalam bukunya yang berjudul Statistical Techniques in Business and Economics, ada 4 teknik pengambilan sampel dalam probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih sampel secara acak menggunakan undian atau nomor acak. Selanjutnya, stratified random sampling adalah teknik pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam lapisan-lapisan atau strata, yang kemudian dipilih secara acak dari setiap strata yang telah dibagi. Selanjutnya, cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana sampel dipilih dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok atau cluster, yang kemudian beberapa cluster dipilih secara acak. Yang terakhir, systematic random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana sampel dipilih secara acak dengan interval tertentu setelah penentuan titik awal. Ada beberapa teknik pengambilan sampel dalam non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada accidental atau convenience sampling. Apa itu? Yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik di mana responden awal merekomendasikan individu yang lain atau responden yang lain yang memenuhi kriteria penelitian dan proses ini berlanjut seperti bola salju. Ya, ini menggunakan prinsip bola salju ya. Semakin menggelinding semakin besar. Ya, contohnya misalnya kita akan meneliti tentang komunitas penderita HIV, di mana penderita HIV itu kan jarang ya untuk mau speak up ke publik, sehingga bagaimana cara mengambil sampelnya yaitu kita mulai dari satu anggota yang menderita HIV, yang kemudian dari satu anggota tersebut dia akan memperkenalkan atau merekomendasikan ke beberapa anggota yang lainnya. Selanjutnya di dalam non-probability sampling itu ada teknik namanya kuota sampling. Kuota sampling itu apa? Kuota sampling itu adalah teknik di mana peneliti itu sudah menetapkan kuota yang akan diambil untuk penelitiannya. Dan yang terakhir, teknik saturation sampling atau sampel jenuh. Nah, sampel jenuh ini biasanya digunakan dalam penelitian yang sampelnya itu kecil atau sedikit. Jadi, bisa dijangkau semuanya. Selanjutnya, dalam teknik pengambilan sampel, itu kita harus tahu juga tentang bagaimana cara menentukan ukuran sampel. Apa itu ukuran sampel? Ukuran sampel adalah banyaknya sampel yang akan kita teliti nantinya. Gitu ya. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.